Ya ini dia, ini namanya ular. Andre King of the Jungle, petualangan kita masih ada di Pulau Jawa. Kita datang ke suatu daerah yang cukup jauh dari ibu kota. Namanya adalah Karanganyar. Oke guys, jadi hari ini kita daerah Karanganyar nih. Nggak gue panjat sih kayaknya. Nggak tahu deh. Wah, kita lihat. Jadi katanya di sini ada beberapa hewan, habitat dari musang sama nggak tahu dah, ikan kali ya katanya, cuma nggak tahu ada apa nggak. Kita harus cari dulu, masuk ketemu apa? Let's go. Kita akan explore hewan yang ada di sini. Hari ini gua akan mencari kodok buduk, musang biul, dan juga ular gonyosoma. Setelah perjalanan beberapa jam menggunakan mobil, kita langsung menuju ke arah curug. Nah, di curug tersebut terdapat beberapa habitasi dari hewan-hewan. Di tengah perjalanan ke curug, gua akhirnya menemukan salah satu amfibi yang cukup sering ditemui di perkotaan juga sebenarnya. Cuman ini size-nya cukup besar dan amat sangat lucu bentuknya. Wah, nggak ada yang lihat, Kings. Tapi gue melihat sesuatu. Emang nggak ada pergerakan karena memang nggak lagi gerak. Ada di sini, Kings. Perhatiin baik-baik. Ini dia sosok amfibi yang sering kita temuin di sekitar kita nih. Kenapa bisa ada di bawah pohon begini nih? Hai. Kabur, Kings. Oke. Dapat, Kings. Ini salah satu jenis amfibi yang kita sebut sebagai kodok. Tahu nggak bedanya kodok sama katak? Kodok tuh biasanya nggak punya selaput di sini, Kings. Dan mereka tinggalnya di sekitaran sungai seperti ini. Tapi kalau katak biasanya arboreal di atas pohon. Lihat, Kings. Oh my. Dia lagi tidur gitu. Kabur, Kings. Mereka bisa berenang kayak gitu, Kings. Nah, banyak mitos yang bilang bahwa kodok seperti ini kalau kencing bisa bikin buta mata. Tapi kayaknya sih seharusnya tidak. Kecuali kencing yang masuk dalam jumlah banyak ke mata kita. Nah, ini kalau kita lihat pori-pori kulit dari amfibi ini. Ngeri ya, Kings. Nah, kodok seperti ini tuh nggak beracun. Yang beracun biasanya dari Amerika. Kodok seperti ini kalau di Indonesia biasanya menjadi salah satu sumber pakan buat ular-ular yang ada di sekitar sini. Gitu, Kings. Kodok itu jalannya lompat ya kayak gitu dan berenang. Tuh, kalau dia lagi diem gitu, kita nggak bisa lihat kan. Nah, mereka ini bisa hidup di bawah air karena mereka hidup di dua alam, makanya namanya amfibi. Wah. Ya. Mereka nih kalau siang kayak gini
Kings. Mereka kalau siang kayak gini ada kemungkinan mencari sinar matahari atau panas matahari. Makanya mereka nongkrong tadi di sini nih. Persis banget nongkrong. Dan lihat cara berenangnya. Nah. Ya, lucu banget ya main sama kodok ini ya. Jadi kodok-kodok seperti ini memang sering sekali ditemuin di aliran sungai. Cuman gak usah takut. Makanya harus kita lepaskan ke habitatnya. Mau lihat dia berenang sekali lagi, Kings? Nih, sekalian kita lepasin ya. Lihat dia berenangnya. Hebat banget. Say goodbye to kodok buduk ini. Bye, setelah kita kodok. pelajari dan eksaminasi, kembali kita lepaskan kembali ke alamnya. Kemudian kita lanjut ke arah hutannya. Perjalanan begitu terjal dan susah. Banyak sekali rintangan yang harus gue lalui, terutama semak-semak. Dan juga ada salah satu aliran sungai. Luar biasa, Kings. Gue harus ngelaluin bebatuan ini. Kemiringan kurang lebih 70-75 derajat, Kings. Tibalah gue ke suatu hiding cave atau hiding places untuk hewan-hewan. Dikabarkan di sekitar sini ada habitat dari musang. Tapi bukan musang biasa. Musang yang amat unik karena bentuknya hitam putih dan hidungnya mirip babi. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ada yang nyaru sama rumput dan tanah di situ, Kings. Coba kita lihat itu hewan apa. Dari dekat, pelan-pelan. Biasanya mamalia seperti ini cepet kabur ya. Jadi gue harus dengan cepat kilat tangkap dia. Iya lo kena. Kings, dapat, Kings. Ini, bener. Aduh, cepet ya. Dia galak banget, Kings, ternyata. Jadi, Kings, ini adalah salah satu jenis musang, betul banget. Ini namanya musang rase. Gua akan coba tangkap ya, tapi jangan tiru dengan ini karena berbahaya banget. Tuh, kalau kegigit, sobek ini, Kings. Wah, gila. Itu defense, mekanisme pertahanan tubuhnya. Jadi gua nggak mau tergigit, jadi gua harus pegang dengan sangat hati-hati, Kings. Iya. Wah. Gini. Tenang ya. Iya. Oke. Iya. Kita nggak mau bikin dia stres, Kings. Jadi gua harus benar-benar tenang dan pelan. It's okay. Lepas. Mana ya? Susah banget. Nggak gigit, Kings. Gua harus ambil angle ke atas. Tenang. Itu dia, Kings. Lihat ya. Wah, hewan ini gua nggak mau nyekek atau apapun itu, jadi kita lepasin lagi. Cuma gini doang nih, Kings. Tuh. It's very hard. Susah banget nangkapnya, Kings. Jadi memang hewan-hewan seperti ini susah banget ya untuk ditangkap karena memang mekanisme pertahanan dirinya yang begitu kuat ya. Tangan gue kegigit 2-3 kali, lihat nih. Ada darah di sini. Jadi kalau kegigit memang memungkinkan banget untuk kita berdarah. Dan hewan-hewan seperti ini juga bisa sebenarnya membawa rabies. Jadi yang gue lakukan ini sangat berbahaya. Ini namanya Small Indian Civet atau musang rase. Nama ilmiahnya adalah Viperica indica atau malakensis. Jadi karena ditemukan sebenarnya masih banyak banget populasinya di seluruh dunia, Kings. Populasinya masih ada di India, ada di Thailand, ada di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Nah, suara itu merupakan suara untuk nakut-nakutin gue supaya gue nggak mendekat. Karena kalau dicolek begini aja langsung muter balik, Kings.
Ya. Nah, yang bikin unik, ini salah satu musang yang pergerakannya sangat cepat. Makanya kita lihat kalau pas gua tangkap tadi langsung kabur dan lari-lari. Jaring begitu kuat aja bisa hampir ditembus, Kings. Yang paling keren, warna dan motifnya. Lihat belangnya. Wow, cantik banget ya. Cantik banget belang di badannya nih, lurus begitu. Kalau di kucing itu mungkin kayak kucing Bengal gitu, Kings. Dan ekornya lihat. Ekornya ada striping dan banded warna hitam. Dan mereka ini makannya apa aja ya, semacam omnivora. Jadi serangga bisa, buah-buahan bisa, daging-dagingan bisa, kayak semuanya bisa. Sehingga mereka iya mau ngumpet terus tuh, Kings. Jadi habitatnya mereka ada di mana aja sebenarnya, di perkebunan, di semak-semak, di hutan tropis. Jadi karena hewan ini benar-benar kuat banget dan slender, lihat badannya tuh ramping gitu ya, aerodinamis. Jadi kayak mereka bisa banget bertahan dimanapun. Ya itu merasa terancam dan itu untuk perlindungan diri. Seperti yang tadi gue udah jelasin, ini buat nakut-nakutin gue supaya gue sebenarnya ngelepasin dia, Kings. Nah kalau nggak ada manusia dia pasti berani keluar gitu. Tapi kalau ada kita, dia pasti pengennya ngumpet gitu ya. Nah gue ini melakukan tindakan seperti ini, ngasih edukasi ke kalian supaya kalau lihat belang-belang begini jangan langsung ditembak, karena bisa jadi musang ini yang kalian lihat gitu. Nah musang ini juga sebenarnya dianggap hama di beberapa tempat karena memang suka makan biji-bijian lah, tumbuhan kopi mungkin, dan buah-buahan yang diperuntukkan untuk manusia sebenarnya, untuk berkebun. Tapi ingat sekali lagi, hewan secantik ini masa mau kita siksa atau kita bunuh? Jangan, Kings ya. Iya. Jadi mereka itu diburu kadang suka diambil minyak dan apa ya, daging mungkin ya, minyak daging seharinya gitu. Mungkin fungsinya ada baiknya untuk manusia gitu, untuk pengobatan dan lain-lain gitu, Kings. Sebelum jari gua makin sobek dan sebelum dia makin stres, kita mendingan lepasin dia kembali ke alamnya ya. Iya. Udah mau cabut ya, balik sana ke atas ya. Sorry. Iya, sini. Balik ke arah sini. Jangan dilihat manusia ya. Bye-bye. Kita lanjutin perjalanan kita kembali tetap di King of the Jungle. Kesempatan yang luar biasa, gue bisa lihat musang yang lumayan susah dicari ini. Sehingga kembali kita harus lepaskan dia ke alamnya supaya habitatnya ini tetap terjaga. Kembali gue menyusuri aliran sungai yang agak kopong ini yang tidak terlihat ya. Sebenarnya airnya di mana? Gua sampailah pada hulu sungai. Aduh, Kings, lelah juga ya. Explore hutan di sini. Masih banyak hewan-hewan yang akan menunggu kita untuk kita temuin. Wow, tapi hutannya indah banget, Kings. Rimbun banget, masih asri. Ada kemungkinan ada habitat satwa loh yang endemik, karena ini kan tadinya aliran sungai, Kings. Lihat lumutnya, indah banget. Wah, gue udah gak sabar. Tetap ikutin terus perjalanan gue. Setelah gue mengeksplor beberapa jam daerah ini, gue ketemu ada yang lagi gelantungan di pohon nih guys. Wah, ini dia ularnya ternyata. Langsung aja coba kita cek dan tangkap. Itu dia, Kings. Kings, lihat. Dia nyaru banget sama tumbuhan. Gue kira tadi ranting atau daun. Yuk, mending kita deketin ya sebelum dia kabur. Ini dia, Kings. Ya, ini dia. Ini namanya ular Gonyosoma, Kings. Lihat. Tuh, gua turun dulu. Lihat. Biasanya ini salah satu colubrid yang sering kita temuin di hutan, Kings. Lihat. Nah, mereka ini bentuknya mirip banget sama ular berbisa, Kings. Nah, lihat. Tuh, lihat. Wah, Gonyosoma ini di belakang lehernya ini. Dia itu bisa mekar-mekar gini, Kings. Tuh, lihat. Nah, dia tuh terkenal banget. Ini tuh bisa kembang kempis gitu di belakang leher. Orang kira ini ular berbisa. Dia bukan, Kings. Jadi ini jenis ular pohon yang cukup besar size-nya, tapi tidak berbisa. Ada yang mirip-mirip seperti ini, banyak, Kings. Yang lebih kecil biasanya namanya tali picis atau ular pucuk. Nah, ini size yang lebih besar. Kalau yang berbisa ditandai biasanya dengan bentuk kepala yang berbeda, Kings. Kalau nggak berbisa, kepalanya kecil begini nih. Kalau yang berbisa biasanya bentuk kepalanya tuh segitiga, Kings.
Lihat ya, dia lumayan aktif nih Kings, lihat. Tampaknya dia lagi sore-sore main keluar nih Kings. Mungkin mau mencari makan. Tapi kebetulan nih size-nya agak besar ya. Lihat. Tuh lihat responnya. Awalnya kelihatan jinak, tapi sebenarnya tidak ya Kings. Persebarannya tuh biasanya ada di Pulau Jawa seperti ini. Ini hewan endemik dari Jawa dan biasanya mereka itu sering dipakai untuk latihan menghindari gigitan ular, karena memang ini salah satu ular yang cukup responsif. Nah cuman ini ya gitu ya, kalau suhu dingin, karena ular ini darah dingin, kurang aktif gitu Kings. Meskipun nggak berbahaya kalau kegigit, tapi kita nggak mau di strike kayak tadi ya. Jadi beberapa kali dia mau nge-strike gua, kita nggak mau itu terjadi. Megangnya pun harus dengan amat sangat hati-hati. Nah yang harus diingat, ular ini kalau kita pegangnya lembut, dia juga akan lembut sama kita tuh. Kita nggak akan kegigit kan. Tapi kalau kita pegangnya kasar kayak gue tadi karena digodain ya, dia akan kesel dan ngegigit gitu. Lihat nih, wah gila. Tadi lehernya gede kan, sekarang udah balik normal kecil karena gue pegangnya udah santai. Hebat nggak? Karakter ular bisa kita prediksi kalau kita paham jenisnya. Oke, kita balikin lagi karena mereka berguna untuk membasmi tikus-tikus dan mangsa-mangsa mamalia kecil yang ada di sekitar sini. Oke, jangan kita ambil bawa pulang supaya alamnya tetap lestari. Tadi kamu di mana? Naik ke atas ya? Oke, kita lepasin lagi naik ke atas. Di sini ya. Bye-bye ular gonyos semua. Nah, hutan di Jawa ini memang bentuknya mirip-mirip nih guys. Cuman gue sempet kemarin mampir ke Kenzo. Kalau yang belum nonton silakan cek videonya. Gue mampir ke Kenzo the Tiger. Kebetulan gue lagi di Solo, mau eksplor hutan Solo. Jadi di sana gue juga sempet kegigit sedikit ya sama Kenzo. Tapi sekarang yang paling penting Kenzo sudah besar sekali guys, menjadi raksasa. Petualangan yang amat unik kita bisa rasakan di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Luar biasa, membuat gue tahu berbagai habitat hewan-hewan yang unik dan endemik dari Pulau Jawa lainnya selain di Jawa Barat. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, nonton King of the Jungle setiap hari Sabtu di Trans TV setiap jam 10 pagi ya. Setiap hewan pastinya butuh tempat untuk hidup, sehingga habitatnya harus kita jaga. Bukan cuma hewannya, karena jika habitatnya terjaga, hewan-hewannya pun akan hidup dengan bahagia. Audrey King of the Jungle.com, IndoStickPass.com, Audrey King of the Jungle, let's protect our animals together. Bye! Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram Audrey A King of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure.